Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu MDK. Apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat, dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang bersumber dari Simple Man, yaitu tentang Desa Gondomayit yang dialami langsung oleh Mas Damar dan juga Mas Erik. Lalu bagaimana kisahnya? Silahkan simak ceritanya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Ini adalah sebuah cerita yang pernah diceritakan oleh seseorang. Seseorang yang menurut saya spesial karena saya sudah kenal dia lama. Sudah lama tidak main ke kota pahlawan, salah satu kota yang jadi saksi perjuangan saya dulu. Dan hari ini, saya kembali lagi ke kota ini untuk bertemu seseorang. Orang yang saya temui adalah Mas Damar. Beliau pernah menceritakan salah satu pengalaman beliau yang menurut saya menarik dan ngeri-ngeri sedap. Cerita yang tidak terlupakan tersebut adalah tentang desa yang bernama Desa Gondomayit. Desa Edan, kata Mas Damar. Matanya masih menatap ke sana kemari seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. Gila bagaimana? Saya penasaran dengan maksud beliau. Bagaimana tidak gila? Setiap hari selalu aja ada orang yang mati. Kalau tidak ada yang mati, katanya justru mengundang musibah. Percakapan kami sahut menyahut dan membuat saya semakin penasaran. Saat itu kami juga ditemani oleh Mas Erik, sosok yang juga saya kenal akrab. Rik, iki loh, ceritakan cerita kamu dan aku yang zaman masih kuliah dulu. Waktu kita nyasar di sebuah desa bernama Gondomayit, kata Mas Damar. Wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah, mengisyaratkan rasa tidak nyaman. Dan saya bisa menangkap raut ngeri itu dari alisnya. Masih diingat saja, sudah lupakan. Mendengar itu, saya pun langsung memohon untuk melanjutkan ceritanya. Sejujurnya saya paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini. Toh saya sudah tidak asing lagi dengan hal-hal seperti ini. Awalnya Mas Erik tampak malas menceritakan. Disinilah saya melihat Mas Erik menunjuk arah utara dari kota pahlawan ini. Saya pun mengerutkan dahi. Kamu tahu daerah dekat Tretes di utara Gunung Panunggungan? Tanya Mas Erik. Saya pun mengangguk. Ya, di sanalah desa ini berada. Dan dari sinilah cerita ini dimulai. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011-2012 di salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal yang bijak. Terlebih ketika akan ada agenda mendaki puncak Mahameru pada bulan Juli, di mana 4 universitas akan bergabung untuk mendaki bersama-sama. Di sini Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi tidak satupun anggota sanggup karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya meski bila harus seorang diri. Mas Erik yang merupakan ketua Mapala sebelumnya akhirnya ikut bergabung karena toh ini demi nama universitas mereka. Mereka berdua akhirnya mendapat satu tempat yang dirasa cocok, Alas Tretes. Alas Tretes dipilih karena medannya menanjak dan bersuhu nyaris seperti suhu di puncak Mahameru.
Persiapan untuk mendaki sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya, mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Erik bukan jalur pendakian yang pada umumnya, namun Mas Damar tetap meyakinkan Mas Erik. Perjalanan 6 jam terasa singkat, terlebih di hari yang semakin petang. Mas Damar masih memeriksa semua alat-alat persiapan untuk mendaki selama perjalanan. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga, meskipun tempat ini bukanlah jalur pendakian resmi. Mereka akhirnya menunggu para penjaga di pos. Setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar, karena bagaimanapun juga laporan itu penting, terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berjam-jam berlalu dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul, dan hal itu membuat Mas Erik gusar. Sudah begini saja Mar, tinggalkan KTP di sini. Tulis pesan bahwa kita sudah melaporkan. Lagian kita tidak tahu kapan petugasnya ada. Mas Damar merasa bimbang. Bila dia merasa bimbang, dia ingat bahwa hal-hal seperti ini biasanya akan diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Bagaimanapun juga, Mas Erik benar bahwa tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Nekat. Ya, Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan dan bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam dan seharusnya jalanan belum segelap ini. Apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tetapi malam ini lain. Jalur ini lebih gelap dari seharusnya. Dan yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medan di jalur ini tidak menanjak seperti bukit setapak, namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di tempat ini, Mas Erik mulai berbicara sesuatu yang tidak pantas diucapkan. Kata mbahku, kalau tidak ada suara, biasanya ada hantu. Shh, dijaga mulutnya, tidak baik ngomong begitu, kata Damar. Aneh, ada hal yang membuat Damar sedari tadi tidak tenang. Dia berjalan di belakang Erik dan seharusnya tidak ada lagi siapapun di belakangnya. Namun bulu kuduknya berdiri dari tadi. Bukan kali pertama Mas Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari para pendaki. Tetapi perasaan ini berbeda. Seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Di lain pihak, Mas Erik tidak merasakan apapun. Melihat Mas Erik membuka jalan dengan parang setidaknya memberi ketenangan pada Mas Damar. Tiba-tiba, Mas Damar mendengar suara lain. Mas Damar berhenti disusul Mas Erik. Rik, panggil Mas Damar. Mas Erik mendekat dan menatap Mas Damar yang sedang mencari pandang. Apa? Pitik. Hah? Ayam? Kata Erik mengulangi. Dengar tidak? Ada suara ayam. Mas Erik diam dan mencoba mencuri dengar apa yang Mas Damar dengar. Namun Mas Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela-sela dedaunan. Tidak ada, ucap Mas Erik. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam,
seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya, terlebih di tempat seperti ini. Mas Damar dan Mas Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Mereka berdua mengucapkannya bersama-sama. Yang menjadi pertanyaan adalah suara ayam yang didengar Mas Damar, tetapi tidak didengar Mas Erik, menegaskan bahwa ada sesuatu yang ganjil. Salah satu dari mereka sudah diincar sedari tadi. Degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Mereka berpikir bahwa mereka sudah aman. Sial, bau Kamboja, kata Mas Erik. Mereka saling bertatap muka dan tidak ada yang lebih mengerti Mas Erik seperti Mas Damar. Umpatnya atau kalimat tidak pantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan, dan itu cara Mas Erik untuk menekan perasaan takutnya. Terkadang Mas Damar merasa bahwa umpatan malah mendatangkan hal yang sebaliknya. Dan benar saja, tiba-tiba terdengar suara ayam. Muncul aroma wangi bunga, dan kemudian berujung pada munculnya sosok di balik semak belukar. Mas Erik lah yang pertama tahu. Namun keinginan untuk memanggil Mas Damar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang besar. Mas Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi, setinggi Mas Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang. Berdiri begitu saja. Sosok itu mengenakan baju yang terlihat seperti kain berwarna putih, dan warnanya mencolok dalam kegelapan hutan. Mas Erik terus melihat sosok tersebut. Tatapannya terkunci pada kepalanya yang sedari tadi tergedek ke kiri ke kanan. Setelah beberapa saat, barulah Mas Erik mengerti bahwa kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan karena lehernya patah. Saat itu Mas Erik sadar bahwa sedari tadi ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di dalam hutan. Mas Damar sudah kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya mereka sudah harus menempuh setengah dari jalur pendakian yang menurut Mas Damar sudah tidak jauh lagi. Mas Erik lebih sering diam. Hal ini membuat Mas Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana. Namun Mas Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Mas Damar. Ada apa, Rik? Gak ada apa-apa. Mas Damar tahu bahwa Mas Erik sedang berbohong. Mas Erik baru buka suara ketika sampai di tanah lapang yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penangkaran satwa sudah dekat. Tadi ada kuntilanak, Dam, ucap Mas Erik. Kaget. Namun Mas Damar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat wajah Mas Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Mas Erik. Dan Mas Erik menjadi lebih tenang seusai bercerita bagaimana ia melihat makhluk itu. Sekarang Mas Damar yang memimpin perjalanan. Disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang tidak ada. Hampir 2 jam Mas Damar dan Mas Erik berada di area itu. Hal ini membuat mereka berpikir untuk menginap di sana, terlepas dari apa yang mereka alami malam ini. Mereka tiba-tiba terbangun dari tidur ketika terdengar suara hiruk-pikuk di tempat tersebut. Mereka lalu mengikuti suara ramai itu. Mas Erik dan Mas Damar melihat orang-orang berjalan berjejer, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Mata Mas Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sana, mereka baru sadar
bahwa malam itu ada upacara pemakaman. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam hari seperti ini? Pikir mereka berdua. Bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan? Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Mas Dama dan Mas Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu berjalan semakin jauh. Hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap di telan kegelapan hutan.